Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Hanya dengan ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan hidup sejati. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah pada kali ini adalah menjaga lisan dan tangan serta jangan sampai menyakiti sesamanya. Bahwa Islam adalah agama yang mulia yang menyeru kepada kedamaian, persaudaraan dan kasih sayang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa persaudaraan sesama muslim adalah pondasi penting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, menyakiti sesama baik dengan lisan maupun dengan tangan adalah perbuatan yang tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan definisi yang sangat jelas tentang siapa sejatinya seorang muslim. Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah siapa saja yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu ciri fundamental keislaman seseorang adalah kemampuannya untuk menjaga lisan dan tangannya agar tidak menyakiti orang lain. Para ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa selamat dari lisan dan tangannya mencakup keselamatan dari segala bentuk keburukan dan kezaliman yang dapat ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini adalah peringatan keras agar seorang tidak melukai atau menyakiti muslim lainnya dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lisan adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, tidak dikendalikan, lisan dapat menjadi sumber malapetaka. Melalui lisan, seseorang dapat berucap kebaikan, berdakwah,
membaca Al-Quran, dan berzikir. Namun dengan lisan seseorang dapat terjerumus dalam dosa akibat ghibah ataupun menggunjing, namimah atau adu domba, kemudian dusta, mencela, menghina atau memfitnah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dhanna itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini secara jelas menggambarkan betapa buruknya perbuatan ghibah yang disamakan dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Demikian pula tangan, ia adalah alat yang dapat digunakan untuk berbuat kebaikan seperti bersedekah, membantu sesama, dan bekerja mencari rezeki yang halal. Namun tangan juga dapat digunakan untuk berbuat kezaliman seperti memukul, menyakiti fisik, merampas hak orang lain, mencuri, atau melakukan tindakan aniaya lainnya. Setiap tindakan menyakiti muslim dengan tangan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lisan dan tangan kita dari segala bentuk perbuatan yang dapat menyakiti sesamanya. Mari kita ingat bahwa setiap perkataan dan perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari perhitungan kelak. Aquli qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ingatlah bahwa setiap amal perbuatan, baik yang nampak maupun tersembunyi, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan menyakiti sesama selain menimbulkan dosa, juga dapat merusak tatanan sosial, memutus silaturahmi, dan mencabut keberkahan dari kehidupan kita. Di hari akhir kelak, orang yang suka menyakiti orang lain dengan lisan atau tangannya akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang orang yang bangkrut di akhirat, yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula harta benda. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat, tetapi ia datang dalam keadaan telah mencela ini, menuduh ini, memakan harta ini, menumpahkan darah ini, dan memukul ini. Maka akan diberikanlah kebaikan-kebaikannya kepada orang ini dan orang itu. Apabila kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum terselesaikan tuntutannya, maka diambillah dosa-dosa mereka dan ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah peringatan yang sangat jelas, serius bagi kita semuanya. Sekalipun kita rajin beribadah, namun jika kita tidak menjaga lisan dan tangan dari menyakiti sesama, maka seluruh pahala ibadah kita bisa ludes habis untuk membayar hak-hak orang yang pernah kita zalimi. Bahkan kita bisa menanggung dosa-dosa mereka dan akhirnya terjerumus ke dalam api neraka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri, mengoreksi setiap perkataan dan perbuatan kita. Jika kita pernah menyakiti sesamanya, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada orang yang bersangkutan. Meminta maaf kepada sesama adalah langkah yang mulia dan menunjukkan kebesaran jiwa. Sebaliknya, jika kita adalah pihak yang disakiti, maka Islam menganjurkan kita untuk memaafkan. Memaafkan adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan pahala yang besar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nur ayat 22. Memaafkan adalah jalan yang menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memaafkan, hati kita akan menjadi lebih tenang, ukhuwah Islamiyah akan semakin kuat, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tercurah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjaga lisan dan tangan kita, serta menjadikan kita hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adillal syarqi wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.